Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Naila Azhara dari kelas 2A. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang suci ini. Kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Sunnah. Ketika berbuka puasa, teman-teman, terdapat 3 amalan utama yang bisa kita lakukan ketika berbuka puasa. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka ketika azan maghrib berkumandang. Kita harus segera membatalkan puasa kita saat waktu berbuka telah tiba. Jadi jangan ditunda ya teman-teman. Yang kedua yaitu berbuka dengan yang manis. Nabi Muhammad SAW merintahkan kita untuk membatalkan puasa dengan makanan atau minuman manis seperti kurma, es buah, jus, roti, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu tidak berlebihan saat berbuka puasa. Kita tidak boleh makan terlalu kenyang ya teman-teman, jadi cukup seperlunya saja karena Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga membawakan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintah dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman, indahnya Islam, tidak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak, amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirin yang pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengejar ikhlas dan beribadah dan lain-lain. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah,
maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat oleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama-agama. Apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan ruyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikitpun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk bubuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan dan menjadi lebih tenang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak salah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang satu pekerja yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku? Ia menjawab, saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintah agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal seperti itu. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai. Amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai menumpuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasul siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cerita kedai malas dan keledai mengeluh. Keledainya disuruh ngawak garam oleh petani. Keledainya malas sekali. Keledainya mengeluh. Berat sekali. Keledainya lewat sungai. Keledainya tiba-tiba kepleset. Petaninya marah. Duh, garamku! Suatu saat keledainya nggawa kapas. Keledainya ingin ringan. Keledainya masuk sungai. Setelah keluar di sungai, kapasnya semakin berat. Aduh beratnya. Nah teman-teman, jangan suka mengeluh. Kita harus ikhlas dan rajin bekerja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Salawat dan salam selalu akan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudara semuanya selalu diberikan kesehatan di lapangan rezeki. Ampuni dosanya, amin ya rabbal alamin. Bulan pengampunan dosa, keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah sebagai bulan pengampunan dosa. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk bertaubat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa. Selama dosa-dosa besar didahului. HR Muslim. Pahala yang berlipat ganda, keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah pahala yang berlipat ganda untuk setiap ibadah yang kamu laksanakan. Amalan-amalan pada bulan Ramadan yang dilipatkan gandakan pada pahalanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya pahala umroh pada bulan Ramadan menyerupai pahala ibadah. HR Bukhari dan Muslim. Bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan yang penuh berkah atau syahrul utara. Hal ini dasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bukan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan pada kalian HR Akmal, An-Nasar, dan Al-Bahaqi. Yang keempat, bulan diturunkan Al-Quran. Keutamaan bulan Ramadan salah satunya adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Ditunjukkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini menjadi bukti nyata kemuliaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang benar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari Mutiara Ramadan kali ini yang berjudul Pengenalan Sejak Dini Berpuasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan adalah bulan suci di mana umat muslim menjalankan ibadah puasa, terkecuali bagi yang belum balik atau yang berhalangan. Walaupun bulan puasa tidak diwajibkan bagi anak-anak yang belum balik, tetapi tidak ada salahnya apabila sejak dini kita mulai mengenal puasa, agar kelak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pengenalan puasa sejak dini bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Walaupun hanya mampu puasa setengah hari atau puasa sampai beduk maghrib, tetapi harus bisa menahan emosi dan bersabar. Sekianlah penjelasan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan ceramah Mutiara Ramadan yang berjudul Berpuasa Melatih Kejujuran. Teman-teman kita semua mengetahui bahwa ibadah dalam agama Islam banyak sekali macamnya. Di antaranya ada sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, haji, dan lain-lain. Di antara semua ibadah itu, berpuasa berbeda sendiri. Kenapa sih? Karena ibadah puasa itu sifatnya rahasia. Kok rahasia? Iya, rahasia karena saat kita melaksanakan ibadah puasa, bisa saja kan kita tetap makan dan minum pada saat tidak ada orang yang melihat, tapi teman-temanku tidak ada yang melakukan, ya kan? Itu karena kita meyakini bahwa Allah selalu mengasihi kita
kita dimanapun dan kapanpun kita berada, kita tetap tidak akan makan, tidak akan minum, meskipun kita lapar dan haus. Bahkan saat kita di rumah ada minuman enak dan segar di meja, kita sabar menanti waktunya azan dan waktu berbuka tidak tiba. Ya, hanya Allah dan kita sendiri yang benar-benar mengetahui apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Dan hanya Allah dan kita sendiri juga yang mengetahui kejujuran atau kecurangan kita dalam melaksanakan ibadah puasa selama sehari penuh. Oleh karena sifat ibadah disebut ibadah sirriyah atau rahasia, karena yang bisa mengetahui kita puasa betulan atau tidak hanya Allah dan kita sendiri. Kalau kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga puasa sunnah, insya Allah kita akan terlatih untuk selalu jujur, dan kejujuran itu sangat berharga sekali, teman-teman. Manusia yang jujur akan selalu berusaha melakukan segala sesuatu dengan benar dan amanah, karena dia selalu merasakan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang dia
dia lakukan manusia yang jujur akan dipercaya oleh siapapun, berhubungan baik dengan orang, dan dihargai di mana pun. Manusia yang jujur akan selalu tenang jiwanya karena selalu berusaha hidup dalam kebenaran. Tuh kan teman-teman, berpuasa benar-benar istimewa kan. Semoga semakin banyak umat Islam yang rajin dan sungguh dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga semakin sedikit manusia yang tidak jujur, yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Sekian dulu ya teman-teman, semangat berpuasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.